Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man bihudahu istaba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Sobat yang beriman, sahabat Buraidah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di pagi hari pernah memanggil salah seorang sosok sahabat terdekat beliau yang bernama Bilal bin Rabah. Apa gerangan yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memanggil sahabat Bilal? Dalam satu kutipan hadisnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Bima sabaktani ya Bilal." Apa yang membuatmu mendahuluiku masuk surga, wahai saudara Bilal? Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat Bilal terkejut di pagi hari dipanggil oleh sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang panutan yang mulia. Rasulullah hendak mempertanyakan kepada sahabat Bilal, "Bima sabaktani ya ilal jannah." Apa yang membuat Bilal mendahului ya Nabi SAW masuk ke dalam surga? Sahabat Bilal merasa terheran, maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan bahwa tadi malam aku masuk ke dalam surga dan mendengar suara gemercik kakimu ya. Sami itu khosatak ya, khosat ya. Jadi Rasulullah SAW beliau melihat dan mendengar gemercing kaki sahabat Bilal mendahului Rasulullah SAW ke dalam surga. Oleh karena itu, apa amalan yang membuat Bilal diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendahului Rasulullah SAW ke dalam surganya? Maka atas izin Allah Subhanahu wa taala, sahabat Bilal menjelaskan, "Wallahi ma adnabtu qattun illa tawaddu'tu tsumma shallaitu rakaataini." Jadi kata sahabat Bilal, "Wallahi demi Allah, aku tidak pernah melakukan satu dosa apapun kecuali aku berwudu kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, yaitu sholat sunnah taubat ya. Wa ma ahdastu illa tawaddu'tu wa shallaitu rakaataini." Dan aku tidak pernah berhadas kecuali aku berwudu dan sholat 2 rakaat. Subhanallah, 2 amalan sederhana inilah yang menjadikan sahabat Bilal bin Rabah menjadi istimewa di hadapan sosok Rasulullah SAW. Yang mana Rasulullah beliau bermimpi masuk ke dalam surga, lalu beliau dikagetkan dengan suara gemercing sosok kaki yang mendahului Rasulullah SAW. Maka tiba-tiba di pagi hari Allah memberikan sinyalemen bahwa ternyata suara gemercing kaki yang mendahului Rasulullah SAW tersebut adalah yaitu kakinya Bilal bin Rabah. Lalu Nabi SAW mempertanyakan, "Amalan apa yang membuat engkau mengungguli aku, wahai Bilal?" Bilal pun menjawab dengan sederhana bahwa aku tidak pernah melakukan sebuah dosa kecuali aku berwudu dan sholat sunnah 2 rakaat. Dan aku tidak pernah berhadas kecuali aku berwudu dan melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Inilah hadis dalil yang menjadi petunjuk kepada kita semua bahwa ada 2 sholat sunnah amalan penting yang sederhana ini yang tidak boleh kita abaikan ataupun kita sia-siakan. Yang pertama yaitu sholat sunnah taubat. Yang mana sholat sunnah taubat ini adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan kapan saja. Siang, sore, malam, pagi. Asalkan tidak dilakukan di waktu-waktu yang dimakruhkan. Yaitu pada asar maupun pada subuh. Selain itu kita boleh melaksanakan sholat sunnah taubat kapan saja. Barangkali kita pernah meninggalkan sholat fardu, barangkali mata kita pernah melihat dosa, apalagi zaman sekarang ini medsos, banyak iklan-iklan yang berseliweran, banyak pandangan-pandangan yang barangkali juga bisa mendatangkan dosa kepada mata kita. Maka dengan kita berwudu 2 rakaat dan sholat sunnah taubat, kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini insya Allah akan menjadi timbangan amal pemberat kita pada hari akhirat kelak. Dan yang kedua, sobatku yang beriman,
yang tidak boleh diabaikan dan kita lupakan yaitu sholat sunnah wudhu. Ya. Sholat sunnah wudhu adalah sholat sunnah yang memang bisa dilakukan kapan saja. Ketika Anda berhadas, ketika Anda tidak dalam keadaan suci, ketika Anda habis buang air besar, ketika Anda habis buang angin, maka dalam saat seperti itu, maka segeralah berwudu, kemudian sholat sunnah 2 rakaat yang dinamakan dengan sholat sunnah wudhu, atau juga bisa dikatakan sebagai sholat sunnah mutlak. Inilah 2 amalan sholat yang sederhana yang menjadi kebiasaan sahabat Bilal bin Rabah sepanjang umurnya, sehingga apa? Sehingga ia mendapatkan makom ataupun tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendahului kakinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu bersama bahwa Rasulullah lah yang pertama kali yang akan membuka pintu surga. Tetapi mimpi ini sebagai petunjuk bahwa amalan ini ternyata bukanlah amalan yang sederhana. Ini adalah amalan yang mulia walaupun pengerjaannya sangat sederhana. 2 sholat sunnah ini yaitu sholat sunnah taubat dan sholat sunnah wudhu ini bisa kita lakukan setiap hari. Kita rutinkan, kita dawamkan. Pagi, siang, sore, pagi, siang, sore, malam. Terus dalam keadaan berwudhu, dalam keadaan bertaubat. Karena kita ini Bani Adam tidak mungkin luput dari perbuatan dosa. Makanya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khotta'un wa khairu khotta'un, au kullu bani Adam khotta'un wa khairu khotta'in at-tawwabin. Bahwa semua anak Adam itu selain Nabi tidak ada yang maksum. Semua tidak luput dari namanya godaan dosa. Semua tidak luput dari yang namanya perbuatan salah ataupun khilaf. Maka kita bisa membersihkan, menutup semua khilaf-khilaf ini dengan sholat sunat taubat. Ya. Dan yang kedua juga kita tidak mungkin luput dari yang namanya hadas. Maka selagi kita dalam keadaan suci, maka setan tidak akan mendekati kita dan kita senantiasa selalu berdekat dengan para malaikat dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sobatku yang beriman, jadi itulah 2 amalan yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita, dan pada zaman saat ini kita betul-betul harus lebih meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah dan mendapatkan makom yang mulia sebagaimana yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Buraidah. Saya kira demikian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.